Shalom, Tuhan memberkati kita semua, salam sejahtera. Berjumpa kembali dalam perenungan Tabura Injil yang boleh kita dengar di hari ini sebagai kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan. Untuk itu saya mengajak kita untuk bersama-sama berdoa untuk kita siap mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala pujian dan hormat, syukur dan sembah kami kepada Engkau Allah, Bapa pencipta langit dan bumi dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Engkau telah ada sebagaimana ada untuk memberi hidup bagi kami. Dan Engkau adalah firman yang hidup, yang terus memberi kekuatan bagi kami. Hari ini kami hendak mendengarkan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu hadir bagi kami, sehingga memberi kepada kami pengertian, memberi kepada kami kekuatan yang sungguh untuk percaya hanya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, baik pemirsa Tabura Injil bahkan hamba-Mu yang akan mendengarkan maksud dan kehendak Tuhan. Biarlah kuasai kami dan pimpin kami, hidup kami tertuju kepada Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa Tabura Injil yang Tuhan kasihi, kebenaran firman Tuhan yang hendak kita dengar pada hari ini terangkat di dalam Alkitab Perjanjian Baru, surat Yakobus pasal 4 pada ayatnya yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan, hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya kita berbahagia karena firman Tuhan ini terus melengkapi kita dalam seluruh kehidupan yang kita jalani dalam hidup. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan dibimbing oleh tema renungan kita yaitu lawanlah congkak dengan rendah hati. Persahabatan dengan dunia ini menjadi kesukaan banyak orang, termasuk kita sebagai orang percaya. Kita juga sering bersahabat dengan dunia ini. Kita lebih suka untuk hidup bersenang-senang daripada hidup dekat dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, hidup bersenang-senang, kita melakukan ini dan itu. Tetapi kita tidak tahu apa yang menjadi bagian Tuhan dalam hidup. Orang yang congkak itu termasuk orang yang suka bersahabat dengan dunia ini. Karena orang congkak itu tidak disukai oleh Allah. Orang congkak sama seperti orang yang sombong. Dan itu sangat tidak disukai oleh Allah dan Allah sangat menentang. Seperti kata firman Tuhan tadi bahwa Allah menentang orang yang congkak. Orang yang congkak atau orang yang sombong sering sulit untuk merendahkan hati di hadapan sesama dan di hadapan Tuhan. Segala sesuatu yang dilakukan oleh orang yang congkak menganggap bahwa orang lain tidak bisa, orang lain tidak mampu, dan orang lain tidak sanggup untuk menghadapi apa yang sementara dilakukan olehnya. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, akhir daripada itu akan ada perselisihan, akan ada pertengkaran yang begitu hebat dari apa yang menjadi orang-orang yang congkak. Hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan. Tuhan begitu baik memberikan kepada kita kesempatan untuk kita belajar hal yang sangat penting dari firman Tuhan di hari ini. Bahwa tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak dan tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Bapak, Ibu, Saudara,
Apa arti dari kasih karunia itu? Kasih karunia itu adalah suatu kekuatan dari Tuhan yang diberikan kepada kita. Kasih karunia itu dari Allah di dalam diri Yesus Kristus yang menyelamatkan kita, menebus dosa kita, membawa kita dalam pengampunan yang disediakan oleh Tuhan. Jadi Allah memberi kekuatan bagi kita bukan saja terbatas hari, tetapi di hari ini, besok, dan seterusnya. Dari hari-hari hidup yang dijalani, Allah memberikan kekuatan. Tetapi juga kasih karunia itu membutuhkan usaha dari kita untuk memenuhi kasih karunia. Kasih karunia itu telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Kasih karunia itu diberikan kepada kita dan sudah tertanam di dalam hati kita lewat pikiran kita. Sehingga ketika di dalam diri kita ada kecongkakan, ada kesombongan, maka Tuhan tidak berkenan. Karena kasih karunia itu Tuhan berikan lebih daripada apa yang ada di dalam kehidupan manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kecongkakan itu ada dalam diri kita, menutup pintu berkat pertolongan Tuhan dalam hidup. Oleh sebab itu, kita sebagai orang percaya, lewat kebenaran firman Tuhan ini, mengajak kita kembali untuk berdoa kepada Tuhan. Di dalam hati pikiran kita sendiri, kita harus berdoa kepada Tuhan. Kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita minta kasih karunia Allah, kemurahan Allah, pertolongan Allah dalam berbagai situasi yang kita alami. Sehingga dengan sendirinya, sebagai orang percaya, kita bisa melawan kecongkakan itu dengan segala kerendahan hati. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, memang sangat sulit bagi kita untuk menanggalkan yang merupakan karakter kehidupan kita. Tapi kalau kita menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Tuhan, maka Roh Kudus itu akan memimpin kita untuk hidup di dalam kerendahan hati. Hidup di dalam kerendahan hati dengan sendirinya akan mengalahkan kecongkakan, kesombongan yang ada dalam hidup. Bapak Ibu Saudara, jangan bersahabat dengan dunia ini. Ketika kita bersahabat dengan dunia ini, hidup kita akan ada dalam kebinasaan. Kita silakan untuk memilih masuk ke dalam kerajaan sorga ataupun kita memilih untuk masuk ke dalam kerajaan neraka. Sebagai manusia, hidup manusia ini tentu saja kerinduan ada dalam kerajaan Allah. Oleh sebab itu, di hari ini firman Tuhan mengajak kita lawan congkak dengan rendah hati. Dengan demikian, kita akan menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita adalah manusia yang lemah. Oleh sebab itu, mari kita menurut kasih atau kehendak Tuhan. Kita perlu belajar, ada sebuah cerita yang boleh kita dengar bersama. Kita belajar dari tukang parkir. Tukang parkir, ia mempunyai banyak mobil. Dia tidak akan pernah sombong karena dia tahu semuanya itu hanyalah titipan. Segala sesuatu yang ada pada kita adalah pemberian Tuhan. Jangan kita sombong, jangan kita angkuh dengan semuanya itu. Oleh karena semuanya adalah titipan bagi kita. Kita sebagai orang percaya, mari kita rendah hati dan kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan senantiasa mengasihi orang yang rendah hati. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami belajar dari firman-Mu di hari ini. Untuk kami menentang atau melawan kecongkakan yang merupakan karakter atau kedagingan kami. Kami lawan dengan kerendahan hati. Bapa di sorga, sebagai manusia kami sulit dan sangat sukar.
Tetapi kebenaran firman Tuhan hendak membawa kami untuk lebih dekat dengan Tuhan dan menanggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan. Sehingga pada akhirnya damai sejahtera dan sukacitalah yang menjadi bagian hidup kami. Baik pribadi kami, tetapi turun-temurun sampai kepada anak cucu kami. Terima kasih Bapa di sorga, berkati semua orang percaya yang mendengarkan firman Tuhan di hari ini. Biarlah Engkau meteraikan itu di dalam hati, sehingga pada saat-saat di mana kami menjalani hidup ini, minggu-minggu sengsara yang kami jalani ini, kami mau hidup dalam kerendahan hati. Karena kami belajar bahwa Tuhan Yesus dalam segala kerendahan hati, Engkau telah terpampang di kayu salib, darah-Mu tercurah, membasuh, mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Sehingga kami hidup sebagaimana kami hidup hingga pada saat ini. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Berkati semua orang percaya, bahkan hamba-hamba-Mu yang telah bekerja, dengan segala yang telah mereka berikan sebagai sarana untuk pemberitaan firman Tuhan. Biarlah Tuhan akan memberikan kepada mereka apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga, ini doa kami, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.